Halo semuanya, berjumpa lagi? Kayaknya nggak berjumpa lagi nih. Kita episode perdana dari mata kuliah AHPK kelas A dari kelompok 2. Nah, kira-kira kita mau ngebahas apa sih? Kayaknya bahasan kita agak sedikit serius nih, yaitu perencanaan peraturan pemerintah. Nah, sebelum itu, kayaknya aku belum salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Kali aja yang nonton di rumah nih pada nontonnya beda-beda waktu nih. Jadinya aku sapa semua. Nah, selanjutnya apa sih yang mau kita bahas? Kayaknya yang mau kita bahas tadi peraturan pemerintah ya. Nah, menurut aku peraturan pemerintah itu peraturan yang dibuat pemerintah. Tapi lebih jelasnya kita bakal diskusiin lagi nih di podcast ini. Kira-kira apa ya nih semuanya teman-teman semua peraturan pemerintah itu? Nah, menurut aku nih, Chef, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 5, peraturan pemerintah ini punya dasar hukumnya nih, yaitu peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Jadi, peraturan pemerintah ini dibuat juga nih oleh Presiden. Nah, kewenangan Presiden untuk menetapkan si peraturan pemerintah ini adalah istilahnya kayak wujud ya, wujud untuk wujud dari fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala eksekutif negara gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri sih, peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang dibuat sama pemerintah atau sama presiden. Tapi aku mau nanya nih, Get, sama kamu. Kalau peraturan pemerintah itu tuh kedudukannya itu di atas atau di bawah dari peraturan-peraturan lain ya? Iya nih benar. Si peraturan pemerintah itu punya kedudukan nih Sel. Dan peraturan pemerintah ini termasuk dalam jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kedudukannya tuh lebih rendah dibanding undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita sebut Perpu. Terus habis itu juga di bawah sama TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang 1945 itu sendiri, Sel. Oh gitu ya. Oke deh, makasih, Get. Oke, tadi kan pengertian definisinya udah. Nah, selanjutnya kayaknya aku mau beralih topik sedikit, bergeser ke perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah sendiri nih. Ada apa aja sih biasanya proses pembuatan peraturan pemerintah? Ya, pada penasaran banget kan? Nah, kalau proses peraturan pemerintah sendiri itu tuh udah tercantum di Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014, tepatnya di pasal 27 sampai 30. Nah, di pasal 27 ini tuh membahas apa aja sih? Yang pertama itu menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah. Jadi pertama menterinya dulu nih nyiapin. Terus setelah itu, setelah menteri menyiapkan, dan apa aja sih yang disiapkan? Jadi yang disiapkan tuh ada judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang. Nah, selanjutnya setelah disampaikan, Menteri juga menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27. Kayak gitu. Sampai sini gimana nih guys? Udah jelas semuanya nih, teman-teman? BTW mau nanya dong, Chef. Kira-kira kementerian yang diutus buat ngebuat undang-undangnya tuh siapa sih? Nah, seperti yang udah Gede bilang tadi, menteri yang diutus untuk penyusunan ini tuh Menteri Hukum dan HAM yang akan menyiapkan perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah. Nah, Sevi, terus ada nggak sih kelanjutannya setelah Menteri menyampaikan program penyusunan itu? Nah, ada banget. Jadi kita tadi aku udah bahas nih dari pasal 27 sampai 30 nih. Nah, aku tadi baru jelasin pasal 27 sampai 28 aja. Nah, selanjutnya ada pasal 29 nih. Kira-kira apa ya isinya ya? Oke, jadi di sini aku mau ngelanjutin penjelasan Chevy dari pasal 29 sampai pasal 30. Kalau misalnya tadi di pasal 27 sama 28 ngejelasin kalau menteri itu menyiapkan perencanaan program. Nah, di pasal 29 ini, menteri itu setelah menyiapkan program, dia akan menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan atau non-kementerian. Nah, dalam jangka waktunya tuh paling lama tuh 14 hari sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunannya. Nah, nggak cuma itu aja nih. Jadi nanti rapat koordinasinya tuh diselenggarain dengan pemprakarsanya itu mengajukan rancangan kepada menteri berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung gitu. Kakak paham gak nih teman-teman? Oh ternyata gitu ya, Wen. Aku baru tahu deh. Tapi aku mau nanya deh, Wen. Kalau udah tersusun daftar perencanaannya setelah rapat, siapa sih yang netapin perencanaannya? Nah, yang netapin perencanaannya itu setelah dia udah jadi daftar, itu ada presiden, jadi ditetapkan sama keputusan presiden itu sendiri gitu. Jadi peraturan pemerintah nih ditetapinnya akhirnya sama presiden juga gitu, walaupun yang buat pemerintah.
Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Seperti yang kita tahu ya, rancangan peraturan pemerintah itu disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan atau pimpinan lembaga lain terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terus, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non kementerian. Lalu, tata cara penyusunan PP secara mutatis mutandis sama dengan penyusunan undang-undang sesuai pasal 45 sampai dengan pasal 54, kecuali pasal 51 ayat 2 huruf A Perpres 87 tahun 2014. Dan penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini juga terkandung dalam pasal 62 dan pasal 63. Oh iya Zel, tadi tuh kamu kan sempat mention ya kalau misalnya ada mutatis sama mutandis. Nah, kira-kira maksud dari mutatis mutandis ini tuh apa ya Zel? Aku tuh kayak baru dengar gitu soalnya. Oke, arti dari kata mutatis mutandis itu adalah kata mutatis mutandis ini berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah perubahan yang penting yang telah dilakukan. Istilah ini biasanya digunakan pada saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda nih, Wen. Nah, terus aku mau ngejelasin juga nih isi dari pasal 63 ini. Jadi, eh, pasal 63 ini itu berisi tentang peraturan penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang tertera dari pasal 45 sampai pasal 54 kecuali pasal 51 ayat 2 huruf A. Wah, bener banget, Zel. Kayaknya kali ini abis ini siapa lagi nih yang bisa ngasih pendapatnya atau mau ngejelasin sesuatu nih? Oh, oh jadi di pasal 51 ayat 2 huruf A itu emang isinya apaan sih, Zal? Nah, isi dari pasal 51 ayat 2 itu adalah naskah akademik. Jadi kalau misalkan pemerintah buat peraturan pemerintah itu tuh nggak boleh ada naskah akademiknya gitu. Oke, jadi nggak di pasal itu aja, tapi ada juga di pasal 62 ayat 1 dan 2, itu dikatakan kalau rancangan peraturan pemerintah itu disiapin oleh menteri, atau juga bisa sama pimpinan lain, tapi yang tugasnya selaras dengan ini. Gitu. Terus di pasal 62 ayat 2 juga dikatakan kalau pemerkasa itu tugasnya membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non kementerian. Oh, kayak gitu, Dila. Berarti yang nyiapin hanya menteri aja nih, atau bisa dari lembaga lain, Dil? Bisa lembaga lain, yang penting tugas dan fungsinya masih selaras dengan rancangan PP ini. Oh, alah, oke, aku baru ngeh nih berarti. Oh ya Dila, aku penasaran deh, Pemraksara itu turut berpartisipasi nggak sih di penyusunan rancangan PP ini? Oh iya dong, jelas pemerkasa itu tugasnya membentuk panitia antar kementerian ataupun antar non kementerian, Yumna. Jadi dia berpartisipasi di rancangan ini. Oh gitu ya Dila, makasih ya. Iya betul, Yumna. Nah, Oke. oke, Oke, sekarang kan tadi udah ngomongin perencanaan sama penyusunan ya. Sekarang kita lanjut ke pro tata cara penetapan. Jadi presiden itu yang netapin rancangan PP. Nah, setelah udah dibikin rancangan PP, bakal dibikin lagi jadi PP benerannya setelah ditandatangan sama pemerintah atau presiden. Terus menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariat negara akan membubuhkan naskah tersebut dengan nomor dan tahun pada naskah PP. Terus PP yang udah dibubuhi itu akan dikasih oleh Menteri Sekretariat kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan teman-teman begitu. Wah, Yung, aku mau tanya nih. Berarti PP itu kan yang netapin harus presiden ya, Yung. Berarti PP itu juga ditandatanganin sama presiden juga. Bener banget Geda, jadi selain PP yang buat itu presiden, yang tanda tanganin juga harus presiden Geda gitu. Oh, oke, aku ngerti. Makasih, Yung. Iya, sama-sama. Nah, aku kayak punya pertanyaan nih. Dari tadi aku udah nyimak nih, terus aku punya pertanyaan. Sebelum peraturan pemerintah diundangkan, apa sih yang bakal dilakuin menteri, Yung? Biasanya mereka tuh ngapain dulu gitu? Nah, jadi sebelum menteri mengundangkan si PP ini, jadi PP ini bakal dibubuhi dulu sama nomor dan tahun. Setelah PP itu udah dibubuhi sama nomor dan tahun, maka menteri akan memberikan PP tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan gitu, Sevi. Oh, alah. Oke, berarti udah jelas banget nih. Aku dari penjelasan kamu. Wah, ternyata peraturan pemerintah tuh perencanaannya tuh kayak banyak banget prosesnya, mulai dari menteri bikin daftar, terus menteri ngadain rapat. Pokoknya kayak nggak bisa segampang itu ternyata bikin peraturan pemerintah. Bener banget. Dan harus lagi-lagi ya, sesuai dengan pedoman yang tadi udah aku sampaikan, Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2014. Jangan salah nih. Dan buat peraturan pemerintahnya dari pasal 27 sampai pasal 30. Kayak gitu. Setuju nggak nih teman-teman semuanya? Setuju dong, Chef. Oke, kayaknya bahasan diskusi kita tuh udah sampai sini aja karena panjang banget daripada kita terus-terus ngomong. Kita pamit undur diri nih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan omongan dari
kelompok 2 yang maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi sebelum berakhir podcastnya, kita punya kejutan nih. Ada pantun dari Fadila nih. Pasti keren banget nih. Coba Fadila boleh nih pantun dulu? Oke, kita pantun dulu nggak sih sebelum penutupan? Boleh Wah, boleh banget. tuh. Oke, ke Kukal beli bakmi. Cakep. Cakep. Jangan lupa bagi-bagi. Cakep. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Kamsahamnida, Dadah, guys. matur nuhun guys. Selamat Dadah. menikmati.